Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa agar yang kita kerjakan hari ini bisa bermanfaat bagi kalian di masa hari kelak. Baik anak-anak, kita berdoa, ambil sikap sempurna, berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mulai. Selesai? Baik anak-anak, yang kemarin kita sudah pada waktu itu bertemu di kelas, kita sudah menerangkan tentang reproduksi. Nah, sekarang yang lebih penting yang harus kamu ketahui yaitu penyakit pada sistem reproduksi. Penyakit pada sistem reproduksi manusia itu apa saja? Baik, mari kita belajar bersama-sama. Untuk penyakit pada sistem reproduksi pada manusia di sini, yang pertama yaitu HIV atau Human Immunodeficiency Virus atau sering disebut dengan AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. Nah, penyakit AIDS ini menyerang sistem imunitas atau kekebalan tubuh penderita. Cara penyebarannya yaitu hubungan seks yang bebas, ya, berbagi jarum suntik ibu ke bayi pada waktu proses mengandung, persalinan, dan pada waktu menyusui bayinya. Dan juga pada transfusi darah. Nah, untuk fase HIV atau AIDS ini, fase pertama itu kira-kira 2-6 minggu setelah terinfeksi. Nah, biasanya si penderita itu nyeri otot sendiri, demam, terus nyeri untuk menelan, mual dan muntah serta ruam kemerahan pada tubuhnya. Nah, pada fase kedua itu berlangsung kurang lebih 10 tahun. Nah, pada waktu ini si penderita tidak akan mengalami gejala. Namun, virus HIV secara perlahan melumpuhkan sistem daya tahan tubuh si penderita. Nah, fase ketiga, di sini fase AIDS ya anak-anak. Ini biasanya penderita itu diare yang berkepanjangan, berat badannya menurun drastis, nah infeksi jamur di mulut, tenggorokan, dan vagina. Demam lebih dari 10 hari. Dan lagi penderita adalah sesak nafas. Nah, di sini saya contohkan gambarnya ya. Nah, contohnya orang yang kena AIDS. Nah, terus yang kedua yaitu gonore atau kencing nanah. Nah, di sini disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Nah, gejala penyakit gonore ini pada pria nyeri pada saat buang air kecil, buah zakar bengkak atau sakit, bengkak atau kemerahan pada lubang penis, dan keluar nanah pada penis. Nah, pada wanita ini nyeri pada perut bagian bawah, terus nyeri pada saat buang air kecil, terdapat pembuang darah yang lebih banyak dari sebelumnya dan terdapat bercak darah. Biasanya ini keputihan berwarna kuning hijau. Ya. Penyakit ini dapat menyebabkan kebutaan pada bayi pada waktu baru lahir. Nah, saya kasih gambarnya ya, anak-anak. Oke. Nah, ini adalah gonore atau kencing nanah. Kamu lihat? Ya, ngeri ya anak-anak. Terus yang selanjutnya yaitu sifilis atau raja singa. Disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Ini adalah bakterinya. Gejala sifilis ini adalah luka kecil pada area kelamin yang tidak terasa sakit. Luka tapi tidak sakit. Terus muncul benjolan di area selangkangan.
muncul ruam di area tubuh, demam, dan nyeri otot. Nah, sifilis ini bisa berdampak pada organ lain dan mengakibatkan kerusakan organ lainnya. Nah, untuk ibu hamil dapat menurunkan pada bayinya atau menularkan pada bayinya. Nah, gejala bayi dengan sifilis itu batang hidungnya rata. Jadi ngeri ya anak-anak, hidungnya rata, nggak mancung. Terus kelainan bentuk gigi, anemia berat, pertumbuhan tulang yang abnormal, dan gangguan saraf. Nah, ini gambarnya anak-anak. Ngeri sekali. Kamu lihat? Ya. Yang selanjutnya yaitu herpes simplex genitalis. Nah, disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2. Kalau tipe 1 itu biasanya tidak di kelamin anak-anak, di lain tempat, misalnya di kulit lain, misalnya di wajah ya. Kalau 2 ya di kelamin. Nah, gejala herpes simplex genitalis ini nyeri pada area alat kelamin, nyeri pada saat buang air kecil, nyeri pada saat buang air kecil ya, terus luka pada alat kelamin, ruam kulit dan gatal-gatal. Ini ciri-cirinya orang yang kena herpes. Kamu lihat contohnya, itu yang di mulut itu ada. Ya. Nah, terus keputihan. Keputihan ini penyakit kelamin yang terjadi pada seorang wanita atau seorang perempuan. Nah, disebabkan oleh infeksi jamur Candida albicans. Nah, jamur. Terus penyakit ini dapat terjadi apabila kebersihan sekitar vagina kurang dijaga. Untuk itu, seorang perempuan harus menjaga betul agar tetap kering, jangan sampai lembab ya. Gejala penyakit keputihan ini, yang pertama muncul cairan berwarna putih kekuningan atau abu-abuan. Ya, warnanya seperti itu. Yang kedua, cairan tersebut bersifat encer dan kental. Cairan tersebut juga berbau tidak sedap dan rasa gatal di area sekitar vagina. Itu kalau orang keputihan. Maka seorang perempuan hati-hati, dijaga betul agar jangan sampai kena penyakit ini. Lebih baik menjaga ya anak-anak daripada mengobati ya. Oke. Nah, di situ contohnya itu gambarnya. Ngeri kan? Ya. Oke. Selanjutnya yaitu epididymitis. Nah, ini penyakit pada reproduksi, yaitu penyakit kelamin yang pada laki-laki, seorang laki-laki. Epididymis kan saluran untuk jalannya sperma itu ya anak-anak, yang kemarin waktu kita pertama kali membahas itu. Dan gejala epididymitis ini peradangan pada saluran epididymis, radang. Terus skrotum akan membengkak, nyeri saat disentuh. Tahu skrotum anak-anak masih ingat? Skrotum itu adalah pembungkus testis. Nah, sing iso mengkeret. Nah, itu ya, lek mau adem mengkeret sak isine salah, lek awan ngono nggo amble kaya lembungan ya. Oke. Baik anak-anak, intermezzo. Terus gejala yang selanjutnya terdapat darah pada cairan sperma. Jadi spermanya itu ada darahnya. Nyeri saat buang air kecil. Terus muncul benjolan di sekitar testis, ya, sekitar testisnya itu ada benjolan dan nyeri pada area perut bagian bawah. Nah, selanjutnya pembesaran kelenjar getah bening, dan biasanya orang yang kena epididymitis ini demamnya tinggi sekali, demam ya anak-anak. Itu adalah ciri-ciri dari orang yang kena penyakit epididymitis
ya. Penyebabnya yaitu hubungan seksual bebas ya. Terus si penderita pembesar prostat. Nah, pembesaran prostat dan pria yang belum disunat. Makanya berbahagialah yang mempunyai agama, yang menganut agama Islam, kan harus disunat ya anak-anak. Berarti itu kan membersihkan. Jadi kotoran itu enggak ada di situ, sehingga di sini orang yang tidak disunat, nah itu rawan dengan ini epididymitis ini. Lihat anak-anak, nah itu gambarnya. Oke, lalu upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi. Jadi bagaimana upaya agar tidak terkena itu? Kan Bu Dwi tadi bilang lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan upaya pencegahannya menggunakan celana dalam yang berbahan katun. Yang kedua, biasakan membilas dengan bersih organ intim setelah buang air. Nah, di sini setelah itu dikeringkan ya, jangan biarkan lembab, nanti akan tumbuh jamur di situ. Nah, selanjutnya rutin mengganti celana dalam, harus rutin, jangan sampai seminggu baru ganti. Nah di sini paling tidak itu 1 hari 3 kali, biar aman. Dan memotong rambut kelamin, nah, karena ini untuk apa? Biar tidak ada kuman yang di situ. Terus rutin mengganti pembalut saat menstruasi pada perempuan, harus rutin. Jangan 2 hari nggak ganti-ganti, aduh itu alamat itu ya anak-anak. Selanjutnya, menghindari sabun pembersih daerah kewanitaan secara terus-menerus, karena ini dapat membunuh itu bakteri yang berguna bagi kita. Misalnya kan di dalam tubuh dulu kelas 8 kan juga sudah bakteri yang menguntungkan pada manusia. Masih ingat bakteri apa itu? Ayo, Escherichia coli yang apa? Yang hidup pada usus besar manusia, membantu proses pencernaan. Pinter masih ingat ya. Terus yang selanjutnya menghindari penggunaan penliner secara terus-menerus pakai itu enggak usah sudah anak-anak. Itu sebenarnya enggak baik karena akan menimbulkan atau mendatangkan kuman-kuman penyakit. Ya. Rajin berolahraga dan mengonsumsi buah dan sayur. Makanya anak-anak biasanya di sini anak perempuan enggak suka sayur. Nah, kenapa? Padahal sayur ini untuk mencegah ini dan juga untuk melancarkan pencernaan karena makanan sayur adalah makanan yang berserat. Oke. Jadi saya kira hanya itu dulu ya anak-anak, sampai ketemu lagi di minggu depan atau jadwal berikutnya. Saya kira hanya itu dari Bu Dwi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.